Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke, kali ini kita bakal ngebahas nih tentang One Piece guys. Di beberapa konten sebelumnya kita kan pernah tuh ngebahas ya soal ras apa aja sih yang ada di dunia One Piece. Dan kebetulan pembahasan di sini bisa dibilang serupa, tapi bedanya guys, jenis ras yang aku masukin di kali ini adalah ras-ras buatan, yang mana kehadiran mereka itu ada karena bantuan tangan ataupun pemikiran manusia. Dan gak cuma itu aja, mereka itu bisa ada karena sesuatu kekuatan guys, ataupun karena ya sesuatu percobaan. So, apa sajakah ras buatan di dunia One Piece? Udah langsung aja kita mulai ke kontennya guys. Let's go! Ras buatan yang pertama yaitu automata. Rada sulit emang karena secara story guys, makhluk kecil unyu yang satu ini tuh nggak dijelasin secara gamblang. Tapi semisal kalian adalah tipe orang-orang yang memperhatikan detail tiap cover story di chapter manganya, pasti nggak asing sih sama automata ini guys. Simpelnya guys, dia ini adalah makhluk yang sering digambarkan bersama dengan Enel, dewa berkekuatan listrik yang apesnya ketemu Luffy. Dan diceritakan, automata ini adalah makhluk robot kecil yang tinggal di bulan guys. Dan rata-rata dari mereka itu punya wajah yang sama guys. Sekalipun ada perbedaan ya nggak jauh berbeda lah. Lucunya meskipun mereka robot, automata ini disebutkan punya daging serta darah layaknya manusia guys. Pada dasarnya automata ini dibagi menjadi dua guys. Pertama ada yang dibuat oleh manusia bulan dan ada juga yang diciptakan di Pulau Karakuri. Entah gimana ceritanya sih, yang dari Pulau Karakuri itu punya kesamaan dengan automata dari bulan guys. Dan keunikan lain juga mereka miliki nih, seperti bisa makan, walaupun ya pada dasarnya mereka itu kan mesin, tapi unik banget sih. Dan mereka itu punya kisah yang cukup sedih, karena automata ini ditinggalkan oleh para penduduk bulan yang telah kehilangan sumber dayanya di bulan. Alhasil mereka dibiarkan gitu aja. Oke, selanjutnya guys, seperti yang aku bilang tadi, selain campur tangan teknologi manusia, ada juga nih campur tangan kekuatan buah iblis untuk bisa membuat ras buatan. Misalnya di ras buatan selanjutnya nih, yaitu zombie. Kalian masih ingat kan arc trailer bug yang penuh zombie itu? Para zombie ini bagian dari proyek ambisiusnya Gecko Moria yang menginginkan terciptanya pasukan yang gak kenal kematian. Dan dalam proyeknya tersebut, Gecko Moria itu dibantu oleh dokter jenius bernama Dr. Hawkback. Zombie di sini tuh nggak suka makan otak ataupun ngejar manusia karena mereka itu cuma murni mayat hidup aja sih. Mayat yang dikumpulkan kemudian itu diberi bayangan orang-orang kuat guys, yang dicuri menggunakan kekuatan Kage-Kage no Mi miliknya Moria. Dan para zombie ini dapat dimodifikasi ya sedemikian rupa, apalagi jika mayat dan bayangan yang digunakan tuh sama-sama berasal dari sumber yang kuat. Maka wah bisa semakin kuat juga zombie yang dihasilkan guys. Tapi, para zombie ini masih punya kelemahan, terutama zombie-zombie yang gak diperhitungkan sih, karena mereka itu rentan banget sama garam. Iya, selain itu, zombie itu gak bakal bisa bergerak tanpa adanya bayangan yang disiapkan, ataupun ketika Gecko Moria dikalahkan. Next, abis dari trailer bug, kita berlayar lagi nih buat mencari ras buatan lainnya guys. Maka kita bakal menemukannya lagi di Pulau Pang Hazard. Ras buatan yang ada di pulau ini cukup beragam, tapi secara garis besar guys, mereka adalah manusia yang sebagian tubuhnya itu diganti oleh hewan. Alias tubuhnya mereka tuh kayak diotak-atik layaknya puzzle sih. Mau tubuh hewan ataupun manusia, yang penting ya udah cocok aja. Maka jadilah ketiga makhluk ini guys, yaitu Centaurus, Satyrs, dan Harpies. Ulah siapa lagi ya kan yang hobinya tuh ngebolak-balikin tubuh ini guys? Yap, itu semua ulahnya Silau, sang pemakan buah iblis Ope-Ope no Mi. Semua ras buatan di Pang Hazard ini punya ciri khas, khususnya sih di bagian dari pinggang sama kaki mereka tuh, yang notabene-nya selalu diganti oleh bagian tubuh hewan. Mulai dari kuda, zebra, hingga buaya sekalipun ada di sini. Asal-usul kenapa mereka bisa begitu ada kaitannya nih dengan kejadian di masa lalu guys. Awalnya mereka semua itu adalah tahanan, namun terjebak oleh gas yang mematikan pada 4 tahun yang lalu. Meski bisa selamat, sayangnya tuh hampir dari mereka semua harus kehilangan kaki mereka guys. Dan di sini, Lau pun muncul serta menggunakan kekuatannya untuk memberikan kaki hewan kepada mereka agar bisa kembali berjalan. Salah satu contoh dari ras ini adalah mantan kapten bajak laut Brownbeard yang diberikan kaki baru setelah pertarungannya melawan Basil Hawkins. Trailer bug udah, Pang Hazard udah. Kita cari ke Dressrosa guys. Di pulau yang menjadi pusat kekuasaannya Doflamingo ini, ada ras buatan yang bisa dibilang menyimpan banyak kesedihan, yaitu para toys atau mainan. Ya semisal kalian tanya nih buah apa aja yang overpower, ya aku bakal
Menyebut buah iblis milik Sugar, hobi-hobi Nomi guys, sebagai salah satunya. Gimana enggak? Buah ini sangat merugikan lahir batin buat siapapun yang jadi sasarannya. Hobi-hobi Nomi dapat merubah seorang menjadi mainan. Caranya simple pula, yaitu cuma dengan menyentuh targetnya aja udah kelar, menciptakan ras baru. Ya, ras mainan ini dijadikan mainan jelas sebuah kerugian guys, karena kekuatan dan pergerakan mereka tuh nggak bakalan lagi sama andai mereka masih menjadi manusia. Terlebih mereka juga dipaksakan sesuai perintah dan nggak bisa gitu aja untuk ngebantah. Yang lebih kejamnya lagi, siapapun yang telah berubah menjadi mainan guys, maka dia akan dilupakan oleh siapapun, meskipun itu darah dagingnya sendiri. Emang kejam sih efek dari buah iblis ini guys. Adapun cara untuk menyelesaikan kutukan ini guys, yaitu dengan membuat Sugar itu nggak sadarkan diri. Dan seperti yang kita tahu, hanya God Usopp lah yang bisa melakukannya. Jujur aja sih, semisal pemakan buah iblis hobi-hobi Nomi ini bukan anak kecil dan labil kayak Sugar, buah ini tuh bisa menyimpan potensi yang jauh lebih mengerikan dari yang kita duga guys. Oke, setelah kita dari Dressrosa tadi, kita mampir sebentar deh ke Totoland untuk menyapa Big Mom dan kawan-kawan. Ya, di Totoland selain tempat tinggalnya Big Mom dan anak-anak ya guys, dan ya juga para bawahannya, ada juga nih makhluk lain yang bersemayam di sini. Mereka adalah para homies. Jadi, homies ini merupakan makhluk buatan Big Mom yang memanfaatkan Soru-Soru Nomi. Prinsipnya guys, Big Mom ini dengan kekuatannya itu memasukkan jiwa ke benda apapun yang dia mau. Memang sih Big Mom ini nggak ngasih jiwa ini ke manusia guys, melainkan cuma ke benda mati aja kayak pohon, payung, rumah biskuit, apel, puding, dan ya lain sebagainya lah. Nggak cuma itu, Big Mom juga bahkan sampai membuat senjata yang mematikan dengan memberikannya jiwa guys. Senjata yang bisa kita lihat kayak Napoleon, Prometheus, Hera, atau Zeus. Semua itu Big Mom lakukan itu karena emang keinginannya untuk bisa membuat pulau yang ditempati oleh makhluk beraneka ragam guys. Cuma yang nyebelinnya adalah sumber dari jiwa yang menjadi inti kehidupan para homies ini. Big Mom itu mendapatkan jiwa-jiwa tadi dari penduduk Totoland sendiri guys. Mereka semua membayar pajak ke Big Mom berupa serpihan jiwa mereka. Ya, mereka nggak bisa nolak sih karena Big Mom menjadikan itu sebagai syarat mereka bisa tinggal dengan aman di Totoland. Next, ras buatan ke-6 guys, datang dari hasil percobaan nih antara dua jenius ilmu pengetahuan di serial One Piece, yaitu Dr. Vegapunk dan Vince Smoke Judge. Duet maut ilmuwan gila ini tuh berhasil menciptakan teknologi bernama cloning, hingga muncullah ras buatan bernama Clone. Kunci dari keberhasilan percobaan ini guys, terletak pada kesuksesan mereka dalam menemukan inti kehidupan, yang kemudian disebut sebagai lineage factor. Inti tersebutlah nih yang jadi dasar pembuatan cloning. Dan prinsip cloning sendiri itu bukan dihasilkan dari proses reproduksi manusia pada umumnya, tapi ya melainkan salinan dari suatu gen guys, yang membuat para klon ini tuh bisa mempunyai wujud yang sama persis dalam jumlah yang sangat banyak. Terus kayak sifat, bentuk, dan rupanya tuh bisa diatur sedemikian rupa melalui rekayasa genetika tadi. Dan itu semualah yang menjadi andalan Germa Double Six guys. Meski dianggap ilegal, tapi mereka tetap aja menjalankan percobaan gila yang satu ini. Seluruh pasukan mereka yang bisa berjumlah ratusan hingga ribuan kebanyakan itu dibuat menggunakan sistem cloning tadi. Makanya Big Mom itu sempat ingin memanfaatkan Germa Double Six ini guys. Karena kapan lagi ya kan bisa mempunyai pasukan dalam jumlah besar tanpa harus repot-repot rekrutmen sana sini. Udah gitu berpotensi lebih canggih pula. Next, bukan cuma ras buatan klon aja nih yang menjadi aset keluarga Germa Double Six guys. Mereka juga punya senjata andalan yang bernama manusia modifikasi, alias ya bisa kita sebut dengan mutan sih. Mutan di sini adalah manusia yang udah dimodifikasi lineage factornya guys. Dengan tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan mereka secara genetik, mulai dari fisik, serangan hingga daya tahan manusia mutan ini tuh bisa berkali-kali lipat di atas manusia biasa pada umumnya. Para mutan di sini juga layak sih untuk disebut sebagai manusia super. Terlebih lagi modifikasi ini tuh cuma diberikan kepada keturunannya si Vince Smoke Judge aja. Tak terkecuali si koki handal kita, ya Sanji. Vince Smoke Judge itu akan memodifikasi DNA dari anak-anaknya sesuai keinginannya guys, agar tercipta seorang manusia yang juga bisa digunakan sebagai senjata yang mematikan juga. Sampai-sampai anaknya sendiri bakal dibuat mati rasa demi menyempurnakan ciptaannya itu. Untungnya Sanji agak berbeda nih karena dia masih punya sisi manusia dan gak sepenuhnya monster. Next, oke, petualangan kita mencari ras buatan harus terhenti di Pulau Wano. Karena kita telah menemukan ras buatan terakhir, yaitu Numbers guys. Numbers sendiri adalah para monster yang muncul di pertempuran Wano serta menjadi bawahan di bajak laut binatang buas. Dan dilihat dari interaksinya sih, mereka cukup akrab dengan Yamato sih. Sebenarnya guys, mereka ini adalah subjek percobaan di Punk Hazard yang diproyeksikan untuk terciptanya kembali raksasa kuno. Sayangnya sih percobaan tersebut nggak menemui keberhasilan, sehingga makhluk yang bisa kita lihat sekarang ya
Seperti para anggota Numbers itu, perawakan mereka ya besar serta mempunyai leher dan taring yang panjang. Dari segi penampilan dan ukuran mereka udah cocok sih layaknya sebagai raksasa, tapi mereka nggak punya kecerdasan yang mumpuni guys. Untungnya Kaido nggak habis akal. Walau subjeknya gagal, tapi dia bisa memanfaatkan para Numbers sebagai kru yang bisa ya dimanfaatkan lah kekuatannya. Karena untuk pertarungan para Numbers ini emang terbukti cukup merepotkan guys. Oke, udah dulu nih pembahasan kita soal ras buatan di One Piece guys. Nantikan terus pembahasan menarik kita di konten selanjutnya guys. So see you guys next time. Adios ya caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.